Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Ramadhania, NIM 1043 akan mengobservasi SDN 7 Lebak di kelas 2 dengan wali kelas 2 yaitu Bu Dewi Apriyani, SPD SD. Untuk yang pertama, menurut Bapak Ibu, bagaimana pengadaan media matematika di SD ini? Apakah sudah digunakan secara maksimal? Kalau menurut saya itu sudah saya gunakan secara maksimal, Mbak. Karena apa? Karena setiap saya mengajar itu saya dengan praktek, ya, dengan praktek anak membuat proyek, yaitu membuat kartu bilangan, kemudian mengurutkan bilangan. Setelah mengurutkan bilangan itu anak nanti maju ke depan dari bilangan terkecil sampai ke yang terbesar, kemudian maju. Kalau membilang maju itu menjumlahkan, kalau membilang mundur berarti mengurang. Itu konsep awal saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian dengan cara seperti itu anak mudah paham, ya. Terus saya tulis angka, misalkan 2 ditambah 6 berarti anak itu berdiri di angka 2, kemudian berjalan maju ke depan, melangkah ke depan 6 langkah gitu. 6 langkah itu jadi berhenti di angka 8 gitu. Dengan konsep seperti itu anak mudah memahami gitu. Untuk masalah yang dihadapi Ibu di pembelajaran matematika apa saja, Bu? Yang dihadapi itu ya, anak itu kan kurang sudah berulang kali diajarkan tapi tetap masih kondusif ya, Bu? Ya, untuk kelas memang satu mengkondisikan kelas ya, kurang kondusif juga. Terus sudah diajarkan berkali-kali tapi tetap kurang paham ngoten lho, ya. Itu. Materi pada pelajaran matematika apa saja yang dirasa sulit oleh siswa, Bu? Materi matematika penjumlahan, ya? Oh, yang itu, Mbak. Khusus penjumlahan apa? Iya, itu yang penjumlahan yang sekarang itu enggak sama dengan materi yang tahun-tahun dulu, kurikulum dulu. Yang kurikulum sekarang itu materi penjumlahannya lebih ke susun panjang caranya. Ya, dengan caranya itu anak-anak masih bingung. Sulit. Ada cara cepat sama pendek itu. Iya. Nah, yang susun pendek anak-anak bisa dan langsung menyusun ya, Mbak, bawah. Tapi kalau yang susun panjang itu memang anak-anak masih membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk memahamkan anak gitu. Hambatan dalam proses belajar matematika itu apa sih, Bu? Apa saja hambatan? Medianya atau dari anak-anaknya? Oh, kalau media kan saya sudah berusaha ya, Mbak, maksimal. Untuk anak-anak yang gini, Mbak, berdiulang ngoten loh, intinya ngoten. Kurang sinau malih. Gitu. Apakah terdapat kendala atau permasalahan lain di luar mata pelajaran matematika yang turut memengaruhi proses pembelajaran, Bu? Selain matematika? Iya, banyak sih, Mbak. Memang yang untuk kelas 2 angkatan ini tuh agak lambat ya, nggak seperti angkatan tahun yang lalu. Itu memang gampang, lebih mudah menjelaskan ya, anak-anak lebih paham, mudah paham. Kalau yang ini memang harus sabar, ekstra betul. Adakah trik khusus yang Ibu gunakan dalam mengajar matematika pada materi penjumlahan? Trik khususnya yaitu tadi menggunakan media. Selain itu saya juga menambahkan dengan tangan ya, yang lebih mudah, karena memang kalau tangan ini juga konkret ya, Mbak, ya. Gitu. Bagaimana cara Ibu dalam mengatasi masalah yang terjadi selama pembelajaran? Mengatasi masalah yang terjadi selama pembelajaran. Masalah apa ini dulu, Mbak? Masalah
yang anak rame terus Oh, kurang paham ngoten. masalah ini ya yang membutuhkan tenaga yang ekstra bener-bener. Kadang suaraku sampai hilang. Capek. Sampai gitu. Ya Allah, Nah, ini kayak kan juga banyak sih Bu. nggih, siswanya lumayan 25 dan semuanya hiper, Mbak. Nggih. Hiperaktif semua nggih. Jadi ya Allah, untuk mengkondisikan kelas saja itu membutuhkan waktu ya yang lumayan. Setelah itu jadi trik saya untuk mengatasi supaya anak-anak fokus itu saya beri ice breaking, ice breaking, terus saya beri semangat, Motivasi. terus setelah itu baru pembelajaran nanti rame lagi, mengkondisikan kelas lagi, saya Tapi itu sedikit ajak mengatasi sih, Bu. iya, iya. Ajak tepuk-tepuk untuk supaya anak konsentrasi kembali ngoten. Metode apa yang digunakan Ibu guru dalam pembelajaran matematika? Metode tanya jawab. Oke. Metode diskusi ya, memecahkan masalah itu. Terus metode praktek itu apa namanya? Praktek membuat proyek ya. Membuat proyek kartu bulangan. Malah justru senang ya Bu kalau anak-anak Ya seneng, Mbak. praktek nonton Seneng. pada tanya jawab sama. Nggih. Jadi kelasnya kan aktif, Nggih. hidup gitu. Mau itu loh Bu, mau belajar kalau ada prakteknya kan mau belajar. Iya. Apakah ada faktor eksternal, misalnya lingkungan rumah, kondisi sosial, atau dukungan orang tua yang mempengaruhi proses belajar siswa? Nah ini, Banyak Bu. wah faktornya ini memang dari pendidikan yang utama memang dari keluarga ya Mbak ya. Iya. Untuk lingkungan sini ini kebetulan orang tuanya banyak yang bekerja, jadi anak itu memang kurang sekali perhatian. Karena ibunya banyak yang kerja di pabrik itu kan berangkatnya pagi, pulangnya malam, jadi anak-anak itu kurang perhatian, kurang apa Mbak? Nggak pernah kasih sayang dipelajari gitu loh Mbak. kurang jam berduanya. Jadi hanya cara Jawane nyagerno guru nok sekolahan. Nah, gitu. Sedangkan guru sudah maksimal dan anak misal saya beri PR, tugas pun nggak dikerjakan. Banyak yang nggak ngerjakan. Iya, banyak sekali. Karena memang Nonton kesibukan orang tua. kasih sanksi atau ya sudah ngoten. Ya gini, kalau memberi sanksi kan nggak boleh ya, Mbak, ya. Jadi anak-anak yuk saya share di grup putra-putrane niki tolong didampingi belajar. Ada PR ini selalu saya informasikan, ada PR ini halaman ini tolong didampingi Bu gitu. Nah kemudian wali murid juga minta maaf dan akhirnya ada perubahan sedikit demi sedikit. Namun ya ada 1-2 anak yang masih tetap nggak. Paling pikirannya itu nyatan Bu. Halah ora kapan-kapan kok. Ya, gitu. Tapi memang Malah kalau itu sanksi nggak kebiasaan. bisa. Tapi tetap saya Mbak, saya tarik terus, saya tagih terus itu tugasnya gitu. Nggih, harus mengerjakan. Meskipun hari ini nggak mengerjakan, tetap besok pagi Ditanyain lagi. saya tagih. Tapi tetap dikerjain apa? Ya Berhubung, Bu? dikerjakan. Karena saya tagih terus gitu. Bagaimana interaksi antar siswa selama pembelajaran berlangsung? Apakah kolaboratif atau cenderung pasif? Kolaboratif ya, cenderung pasif itu kalau Dikasih ini, Mbak. pertanyaan. Enggak, maksudnya kalau bahasa Indonesia ini kan banyak yang belum bisa membaca sih. Itu kan kalau menjelaskan ngomong tak ajak membaca, yuk dibaca, itu diem. Ayo coba dibaca bersama-sama. Nanti hanya 1-2 yang membaca. Kan itu kan pasif sih Mbak. Nah, coba saya untuk ketiga kalinya saya beri perintah, ayo dibaca yuk bersama-sama 1-2-3. Itu baru yang belum masih gradul jadi kan tetap. Berapa anak sih Bu? Banyak Bu yang bisa membaca? Lumayan Mbak, ini kemarin dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu ada 10 anak belum bisa. Hampir setengah ya Bu. Lah iya.
Jadi memang bekerja keras, benar-benar kerja keras untuk ngajari membaca. Banyak yang les atau emang pure sekolah, Bu? Saya sudah saya sarankan untuk les, tapi orang tua tetap tidak ada respon. Nah, ya dari sekolah tetap saya les sih, Mbak. Saya pulang sekolah saya beri jam tambahan 1 jam untuk membaca. Tapi anak-anak tetap kan Capek. minta pulang. Kadang ya yang belum bisa membaca dulu. Tetap saya beri waktu untuk membaca. Tapi anak-anak keburu pengen lari gitu loh, Mbak. Jadi kan kemauannya yang kurang gitu. Jadi sampai tak paksa ya. Berarti dari semua 25 siswa nggak ada yang les ya? Satu aja nggak ada? Kayak yang les itu Arga itu ya, memang dia tidak bisa membaca, tapi ya les tapi kayaknya nggak terus sih, Mbak. Kayaknya ya. Soalnya kan sekarang kayak musimnya akhir itu sih, Bu. Ya saya cari buku ahli juga, Mbak, untuk supaya anak muda itu loh. Sekarang alhamdulillah sudah ada peningkatan, sudah agak bisa. Yang dulunya dari huruf tidak bisa, sekarang sudah bisa membaca kata. Kata misalkan saya beli buku bisa, mama beli ya pokoknya yang buat paten-paten, yang enggak paten-paten bisa, Yang belum bisa. belum bisa gitu. Oke, lanjut ya, Bu. Apakah terdapat siswa dengan kebutuhan khusus atau hambatan belajar yang memerlukan pendekatan berbeda? Kayaknya enggak ada, Mbak. Nggak ada. Bagaimana cara Bapak Ibu guru memantau dan mengevaluasi perkembangan belajar siswa secara individual? Memantau mengevaluasi secara individual berarti satu persatu ya. Bisa tahu oh yang ini tuh sudah ada kemajuan, yang ini belum. Ya kan itu sih, Mbak, saya beri soal coba dikerjakan, tak suruh maju ke depan mengerjakan. Nah, itu yang dari pertemuan pertama tidak bisa, terus pertemuan kedua sudah bisa menyelesaikan gitu kan. Jadi ada perkembangan terus ya seperti itu, dengan maju satu-satu gitu. Nonton ya. Nggih, ditunjuk tuh, Mbak. Kalau itu Tapi tetap pada mau maju, Bu. Apa? mau. Misalnya diem kayak nggak mau apa Awal-awal memang gitu, tapi akhirnya kan dengan kesabaran ya, terus dirayu bu gurunya ya mau. menawi isen aku nggak bisa. Iya. Terus kalau sebelum pulang kan saya beri pertanyaan, Mbak. Jadi pertanyaan misalkan hari ini PKN ya, saya ajar PKN tentang Pancasila, misalkan lambang Pancasila apa-apa. Nanti kan sebelum pulang saya beri pertanyaan sih yang misal bunyi sila ke-1 apa bunyinya, nanti kan tunjuk jari terus itu biar semangat. Akhirnya kan bisa apa, Mbak, memahami apa yang saya sampaikan tadi itu loh, Mbak. Juga memancing itu sih, Bu. Menstimulus anak ya untuk berpikirnya. Iya. Penjumlahan juga nih, sebelum pulang tetap saya beri penjumlahan pengurangan itu wajib, Mbak. Tapi sebelum pulang tetap ada kemajuan atau anak itu aja, Bu, yang bisa apa ada ganti ada ya awalnya memang itu aja. Itu aja ya, mungkin hanya 1, 2, 3 ya yang bisa jawab kan pulang duluan ya, Mbak. Terus setelah terbiasa dia kan sudah mempersiapkan diri. Kalau enggak jam istirahat setelah masuk kan, Bu nanti bedek ya, Bu bedek ya. Pokoknya nih setiap pulang minta pertanyaan gitu kan, anak-anak sudah terbiasa gitu. Ini sampun. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Nggih. Kali nyuwun